Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, sebelum kita belajar, anak-anakku harus semangat dulu, harus tetap semangat dan harus bergembira. Baik, hari ini Pak Miftah akan membahas soal-soal yang telah dikerjakan oleh anak-anakku. Tapi sebelum itu, karena banyak pertanyaan terkait hukum bacaan, maka Pak Miftah akan sedikit mengulang terkait materi hukum bacaan dalam surat Al-Fil. Baik, hukum bacaannya apa? Hukum bacaan apa saja dalam surat Al-Fil? Yuk, kita bahas dari satu persatu. Pertama ada idhar qomariyah. Idhar qomariyah itu apa? Ada alif lam atau al. Ini alif lam, contohnya seperti ini. Bertemu dengan huruf qomariyah. Huruf qomariyah jumlahnya ada ini banyak. Ada 14. Nah, itu nanti dibaca idhar qomariyah atau lamnya kelihatan atau muncul. Contohnya biasha bil. Bil kan ada lamnya ya. Bil itu kan muncul lamnya bil fil. Nah, yang enggak muncul yang apa? Yang enggak muncul nanti ada contohnya. Yang enggak muncul apa? Kayak hayya 'alas sholah. Itu kan ada as-sholah alif lam shad, aslinya seperti itu. Tapi bacanya tidak hayya 'alal sholah tapi hayya 'alas sholah. Jadi lamnya tidak muncul. Lah, idhar qomariyah ini kebalikannya dari tadi yang Pak Miftah sebutkan kayak hayya 'alas sholah itu. Ini kayak hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, lamnya muncul, alif lamnya muncul. Ini juga kelihatan. Wah, hurufnya banyak banget. Susah menghafalkannya. Pak Miftah kasih trik. Idhar qomariyah itu yang jelas di dalam contohnya itu lamnya ini sukun atau mati seperti ini. Kalau ada huruf alif lam dan ada sukunya seperti ini, inilah berarti bacaannya idhar qomariyah. Ini hafal lebih bagus, tapi kalau tidak hafal sudah tahu ciri-cirinya ya. Ini ciri-cirinya seperti ini. Lamnya itu sukun atau mati. Disukun. Sukun itu kayak gini. Ya, bil fil. Lanjut, mat tabi'i. Kata kuncinya kalau mat tabi'i itu apapun. Jika ada kata-kata mat itu berarti artinya panjang. Berarti cara bacanya panjang. Di kelas 4 ini khususnya dalam surat Al-Fil itu kan matnya hanya disampaikan satu, mat tabi'i saja. Jenis-jenis mat itu ada banyak. Intinya apa mat tabi'i itu? Apabila ada huruf alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah. Ini alif sebelumnya fathah. Ba-nya kan di fathah ini. Atau ada kasroh sebelumnya diikuti ya. Berarti ada ya sebelumnya kasroh. Ini ya sebelumnya kasroh. Ada lagi nanti apa? Diikuti wawu. Jadi ada wawu nanti. Di sini tidak ada contohnya tapi tidak apa-apa. Sebelumnya ada harokat dhammah. Itu berarti dan tidak di akhir kata ya, tidak di akhir kalimat. Itu namanya mat tabi'i. Bacanya satu alif atau dua harokat. Berarti intinya bacanya apa? Panjang. Intinya seperti itu ya anak-anakku. Oke, coba kita baca. Ababil ba. A-nya kan pendek. A-nya enggak boleh dibaca panjang. Babil itu enggak boleh. Keliru. A-nya pendek. Ba-nya baru panjang karena ada alif sebelumnya fathah. Bilnya juga panjang karena ada ya sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh ya.
ababil. Terus ini juga sama, bias ha, ini ada harokat fathah, ini ada alif. Alif burungnya harokat fathah, maka harus panjang atau dibaca mat tobi'i. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Oke, paham ya? Kalau belum paham, video Pak Miftah diulang. Lanjut. Ada apa lagi? Ada idhar safawi. Ini Pak Miftah jelaskan langsung bersamaan dengan ikhfa safawi. Jadi ada idhar safawi, ada ikhfa safawi. Coba, ini kan pengertiannya hampir sama. Pada intinya apa? Apabila ada mim sukun, ini sama, ikhfa safawi. Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Oh, selain mim dan ba itu hurufnya ada berapa? Ada banyak. Huruf hijaiyah kan ada 28. Selain mim dan ba itu berarti dibacanya idhar safawi. Ya. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, kata kuncinya itu maka dibaca idhar safawi. Mim sukun ya, jangan keliru, mim sukun. Sekarang ke bawah, ini ikhfa safawi juga sama, mim sukun. Mim sukun itu seperti ini, contohnya bertemu dengan, kalau tadi ini selain mim dan ba, ini bertemu dengan ba, hanya ba saja ya, tidak bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan ba. Itu maka dibaca dengan ikhfa safawi atau mendengung. Kalau ini idhar safawi itu dibaca jelas. Idhar safawi dibaca jelas, ikhfa safawi dibaca mendengung. Idhar safawi itu mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Kalau ikhfa safawi mim sukun bertemu dengan ba. Oke, paham? Nah, ini cara bacanya jelas. Kalau yang ini banyak makanya. Ini mim sukun bertemu dengan ya. Ya, ya ini huruf ya. Makanya dibaca idhar safawi. Hum, mim sukun bertemu dengan fa. Ini fi. Berarti dibaca idhar safawi. Ke bawah, mim sukun bertemu dengan ba. Ini ba, tarmihim bi. Bi ba kan? Maka dibaca mendengung, dibaca ikhfa safawi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Itu ya anak-anakku. Mim sukun, sama-sama mim sukun. Kalau ini bertemu dengan selain mim dan ba. Kalau ikhfa safawi bertemu dengan ba. Sekarang masuk ke sini. Oh, ini nun sukun, ini nun sukun, sama-sama sekarang. Bedanya apa? Kalau ini ikhfa hakiki, kalau ini idhar halki. Idhar halki. Idhar, ini idhar juga, jelas. Berarti idhar halki, kalau kata-katanya idhar itu dibacanya jelas. Kata kuncinya ikhfa hakiki sama idhar halki itu nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Kalau yang safawi tadi kan mim sukun. Nah, ini nun sukun, ini nun, ini sukun itu kayak gini. Ini mim kalau yang ini sukun. Ya. Oke. Hurufnya ada 5 ini, ada 6. Pak Miftah keliru. Ini contohnya kurang lengkap. Toiron ababil gitu kan, belakangnya ada ababil. Itu kan berarti tanwin bertemu dengan alif ababil. Alif kan bagian dari ini. Oke. Nah, yang ini bertemu dengan 15 huruf. Banyak hurufnya, harus dihafalkan. Ini dibacanya samar. Nah, di sini tertulis mendengung. Tapi Pak Miftah jelaskan kalau ikhfa hakiki itu dibacanya samar, antara mendengung dan jelas. Ming sijil itu ya. Nih. Bingung, masih bingung ya, dibaca pelan-pelan. Sama anak-anakku, apabila membaca Al-Qur'annya belum lancar, harus belajar terus ya, agar nanti ketika belajar
cara bacaannya pun juga lancar. Pesan Bapak, pesan Pak Miftah, yang penting anak-anakku lancar dulu membaca Al-Qur'annya. Nanti untuk bacaan-bacaan bisa dipelajari lebih lanjut. Saat ini belum paham, tidak apa-apa. Sambil belajar dan belajar terus. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh kalau nggak belajar. Itu ya anak-anakku. Terus ini idgham bihunah. Ini juga masih sama dengan nomor 4, nomor 5, nomor 7 itu sama dalam apa? Nun sukun atau tanwin. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini wawu mim nun ya, atau Pak Miftah sering menyebutnya yanmu, ya nun mim wawu, yanmu, biar gampang menghafalnya. Nah, kalau bertemu dengan huruf 4 ini maka dibacanya mendengung. Kaas fim makul, ini tanwin bertemu dengan mim, dibaca idgham bihunna, dibacanya mendengung. Itu ya anak-anakku. Terus masuk ke qalqalah. Qalqalah cara menghafalkannya bagaimana? Qalqalah itu hurufnya cuma ada ini 5. Biar gampang menghafalkannya. Qad bujadi. Coba. Qad bujadi. Qad bujadi. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qad bujadi. Itu ya. Nah, sekarang bedanya sughro sama kubro apa? Kalau sughro itu di tengah-tengah kalimat, kalau kubro itu di akhir kalimat atau wakof mau berhenti itu loh. Itu ya anak-anakku. Baik, nanti dipelajari pesan Pak Miftah tadi apa? Yang penting belajar membaca, lancarkan dulu bacaannya. Terkait hukum bacaan, kalau sudah mulai lancar, nanti videonya Pak Miftah diputar-putar, diulang-ulang. Baik, coba kita masuk ke pembahasan soal-soalnya yuk. Kemarin kan sudah mengerjakan soal-soal. Nah, jawaban anak-anak coba dicek benar apa salah. Kalau ada yang kurang tepat atau keliru, silahkan dibenarkan ya. Baik, nomor 1. Perhatikan ayat berikut. Lafal bergaris bawah memiliki hukum bacaan. Ini yang digaris bawah di sini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini apa? Nun sukun bertemu dengan sin. Wah. Berarti kalau nun sukun bertemu dengan sin hukumnya apa? Hukumnya ikhfa hakiki. Tadi yang ada 15 hurufnya. Nun sukun bertemu dengan sin itu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ya anak-anakku. Nih. Kalau qalqalah tadi kan qad bujadi. Idgham bihuna itu kan hurufnya nun mati bertemu dengan huruf yanmu, ya nun mim wawu. Lanjut, huruf lam pada lafal nomor 2 ya. Huruf lam pada lafal bergaris bawah dibaca memiliki hukum bacaan. Maaf Pak Miftah itu. Hukum bacaannya apa? Tadi yang di garis bawah ini lam. Pak Miftah katakan tadi apa? Apabila ada alif lam, lamnya disukun atau seperti ini, itu berarti qamariyah. Alnya namanya qamariyah. Diingat-ingat. Ini sebenarnya kan tadi hurufnya ada 14. Menghafal huruf 14 kan banyak bingung. Cirinya apa? Ada alif lam di sukun atau di sukun seperti ini, maka namanya qamariyah. Itu anak-anakku. Lanjut. Soal nomor 3. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 114 surat. Wah, ini mengulang, nggak apa-apa. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz. Dah, ini dihapus saja. Surat Al-Fil terdapat pada urutan keberapa anak-anakku? Kemarin sudah dibahas, urutan nomor 5. Ini dicoret. Lanjut, 4. Perhatikan penggalan ayat berikut. Lanjutkan ayat tersebut. Coba kita baca dulu. Alam yaj'al kaidahum
fi tablil. Anak-anakku kan sudah paham ini ya. Fi tablil. Tadlil mana? Ini tadlil. Hanya kurang ketambahan fi. Seperti ini. Fi tablil ini ada di bawahnya. Ini kurang fi. Di sini kurang fi. Coba Pak Miftah tulis. Aduh, susah. Z ya, ada fi. Fi tablil. Fi tablil. Itu ya. Nih, karena anak-anak sudah hafal semua, tinggal dipaskan dengan pertanyaannya. Nomor 5. Berikut ini merupakan surat Al-Fil ayat ke berapa? Coba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berarti ayat kedua. Ya. Lanjut. Surat Al-Fil tergolong surat pendek yang dirukan di kota. Ayo, di mana yo? Di kota Makkah. Oke. Diingat-ingat, jangan sampai lupa lagi. Lanjutkan, pasangan mufradat dan artinya yang tepat adalah Al-Fil artinya gajah. Oke, kita urutkan dengan jawabannya saja. Ini 1-3. Al-Fil Romawi 1-3. Ini keliru. Harusnya Al-Fil ini artinya gajah. 1-2 harusnya. 2-1. Ababil. Ini burung ababil. Tidak ada di arti. Berarti ini keliru juga. Nomor 3. Fa'ala bertindak atau mengerjakan bertindak. Fa'ala bertindak 3-1. Ini 3-2 berarti keliru. Nomor 4. Makul dimakan. Benar. Lanjut, setiap nama surat dalam Al-Quran memiliki arti. Al-Fil artinya apa? Fil itu gajah, filun gajah. Diingat-ingat, Al-Fil gajah. Maka ceritanya kan pasukan bergajah. Surat Al-Fil terdiri dari berapa ayat anak-anakku? 5. Sudah hafal, harus diingat-ingat. Ini jangan sampai keliru. Ya, kalau hukum bacaan keliru bagaimana? Seharusnya tidak keliru lagi karena Pak Miftah sudah mengulang-ulang bacaannya. Tapi kalau masih keliru, Pak Miftah masih maklum juga. Tapi kalau soal yang semacam ini nggak boleh keliru lagi, ya. Oke, nomor 10. Terjemah dari ayat berikut adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oh, ada. Ini kan potongan dari surat Al-Fil. Artinya kul makul itu makanan atau dimakan. Yang ada kata-kata makannya mana. Lalu dia menjelaskan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Makul. Kata kuncinya di sini. Makul itu yang dimakan. Lanjut, nomor 11. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah dipimpin seorang raja bernama Raja Abraham. Surat Al-Fil menceritakan tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh seorang raja yang memimpin pasukan bergajah. Namun, penyerangan tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dengan mengirim burung-burung yang membawa batu panas dan melemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut. Burung yang dimaksud adalah burung ababil. Kan ada dalam surat ya. Faja'alahum ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu 'ala ta'am. Bukan ara'aital. Mohon maaf Pak Mistakiru. Al-Fil. Alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ini ababil. Nomor 13. Kalimat ababil terdapat pada surat Al-Fil ayat keberapa? Kita urutkan coba. Alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Berarti ketiga.
Kalimat wa arsala mempunyai arti mengutus atau mengirimkan. Mana ada? Menjadikan, mengirimkan. Siapa yang mengirim? Allah. Lanjut soal berikutnya. Ka'bah yang artinya, mohon maaf, nomor 15. Kata yang artinya burung ababil adalah ababil. Sama ini katanya. Oke. Nomor 16. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kalimat di atas merupakan terjemahan surat Al-Fil ayat keberapa? Burung yang berbondong-bondong. Coba kita urutkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Berarti ketiga. Nomor 18. Coba perhatikan. Ababil, lafaz tersebut terdiri dari berapa huruf? Kita hitung. Alif 1, ba 2, alif lagi 3. Kalau ini sebutannya hamzah. Hamzah. Hamzah, ba, alif, ba, ya, lam. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Lanjut nomor 19. Pada lafal kaswim makul bagian bergaris bawah dibaca tanwin. Ini tanwin bertemu dengan mim. Bertemu dengan yanmu, salah satu huruf dari ya, nun, mim, wawu, mim. Berarti dibaca hunnah atau mendengung. Idgham bi hunnah atau mendengung. Lanjut kita nomor 20. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena bertepatan dengan penyerangan pasukan Raja Abraham dengan pasukan bergajah terhadap Ka'bah. Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu tempat ibadahnya orang-orang Makkah pada saat itu, atau orang-orang Arab. Di LKS sudah ada, sementara Raja Abraham tidak menyembah Ka'bah atau tidak beribadah di situ, maka di situ mau dihancurkan karena menjadi pusat peribadahan dan menjadi saingan dari Raja Abraham itu sendiri, ya. Biar nggak terlalu panjang. Jawabannya apa singkatnya? Karena, coba Pak Miftah bukakan di LKS biar sama persis yang ada di akhir. Karena Ka'bah tersebut sebagai pusat peribadahan masyarakat Arab. Biar Raja Abraham tidak tersaingi kekuasaannya, maka Ka'bah tersebut ingin dihancurkan. Oke, itu ya jawabannya. Lanjut nomor 21. Al-fil, kalimat di samping dibaca al. Berarti ini kelihatan alif lam. Lamnya ada sukunnya. Berarti al-qamariyah atau idhar qamariyah. Dijawab al-qamariyah boleh, dijawab idhar qamariyah juga boleh. Nomor 22. Alam yaj'al, kata yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan. Mim sukun bertemu dengan ya. Tadi kan ada, kalau mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, itu dibaca apa anak-anakku? Dibaca idhar safawi. Ini jawabannya berarti apa? Idhar safawi. Nomor 23. Huruf ikhfa berjumlah berapa? Oke, ikhfa itu kan ada 2 di LKS. Ikhfa safawi sama ikhfa hakiki.
Kalau pertanyaannya ikhfa saja itu biasanya condong ke ikhfa hakiki. Tapi ini Pak Miftah anggap bonus saja karena pertanyaannya kurang jelas. Kalau ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15. Kalau ikhfa safawi itu hurufnya cuma ada ikhfa safawi hurufnya ada berapa? 1, yaitu mim mati bertemu dengan ba. Kita cek benar. Kalau ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15, kalau ikhfa safawi hurufnya ada 1. Lanjut 24. Hukum bacaan qalqalah ada 2 jenis, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Bacaan qalqalah kubra adalah Pak Miftah katakan tadi, apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat atau waqaf, itu namanya qalqalah kubra. Huruf qalqalah apa? Qotbu jadi. Itu ya anak-anakku. Berarti ini jawabannya apa? Apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat atau waqaf. Kita lanjutkan soal berikutnya. Mad tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti, kalau dhammah diikuti wawu sukun. Jawabannya wawu sukun. Nomor 26. Arti kata ababil adalah, sudah paham semua, burung ababil. Nomor 27. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena bersamaan dengan penyerangan Raja Abraham terhadap Ka'bah. Raja Abraham menunggang gajah, jadi dinamakan tahun gajah. Kalimat bi'ashabil fil terdiri dari huruf, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf. Alif lam ini dihitung sendiri-sendiri. Alif sendiri, lam sendiri, berarti ada 11 huruf. Ini juga huruf sendiri ini. Ini ha sama alif, berarti ini hitung sendiri-sendiri. Ada 11 tadi ya jawabannya. Coba kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut nomor 29. Kalimat wa arsala alaihim dibaca. Mana ini yang dibaca? Oh, ini kurang lengkap. Soalnya kurang lengkap. Harusnya ada lanjutannya belakangnya. Wa arsala alaihim toiron. Nah, kalau ada belakangnya toiron, berarti mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Itu berarti dibaca idhar safawi. Tapi karena ini soalnya tidak lengkap, maka Pak Miftah lingkari. Nomor 1 Romawi 3. Tulislah surat Al-Fil ayat ketiga. Anak-anakku sudah pintar, tinggal contoh ada yang ada di LKS, kan bacaannya jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala. Ya, wa arsala alaihim tayron ababil. Jadi wa arsala. Tuliskan arti surat Al-Fil ayat ke-7. Ini kemarin Pak Miftah ganti. Dari arah ke-7 Pak Miftah ganti ayat ke-5. Kayaknya kan surat Al-Fil hanya ada 5 ayat. Iya. Ganti 5. Tinggal menyusun di LKS. Nomor 3. Apakah kandungan dari surat Al-Fil? Oh, banyak. Salah satunya apa? Kandungan yang terpenting apa? Bahwa kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan raja-raja. Raja itu kan kuat, berkuasa ya. Tapi kekuasaan Allah itu melebihi dari kekuasaan raja. Salah satu yang terpenting itu. Dan ada banyak ya, ada 4 setidaknya. Paling penting itu. Ditulis semua seperti yang ada di LKS boleh, tambah bagus. Salah satunya itu yang terpenting. Nomor 4. Jelaskan sikap kita jika ada orang yang lebih pandai dari kita. Sikap kita gimana kalau ada orang yang lebih pandai? Menghargai, menghormati, dan yang terpenting apa? Mencontoh cara belajarnya. Orang pandai kan pasti rajin belajar ya anak-anakku. Nah, anak-anakku harus rajin belajar juga agar ikut pandai juga. Oke. Terakhir, jelaskan hukum bacaan idhar halqi. Idhar halqi itu apa? Apabila ada nun sukun
atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Ya, 6 huruf kan ya? Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu di LKS sudah ada. Terima kasih anak-anakku. Pembelajarannya hari ini cukup itu dulu. Silahkan kalau ada yang belum paham diulang-ulang. Surat Al-Fil anak-anakku harus hafal dengan artinya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.